Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagaimana kabar Anda semua di tengah musim penghujan di hari-hari ini? Mari kita harus jaga diri baik-baik dan tetap jaga kesehatan. Dan mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan di hari ini adalah mengapa hatiku harus terluka. Bapak Ibu, mari kita akan baca di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 sebagai ayat pembuka kita. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Firman Tuhan sangat jelas sekali bagaimana dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu artinya selama kita hidup di muka bumi ini, maka kita tidak bisa menghindari apa yang namanya gesekan, apa yang namanya benturan, di mana kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang akan melukai kita. Mereka akan berurusan dengan kehidupan kita. Dan ada kalanya ini semua memang Tuhan izinkan harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada kalanya mungkin Anda hari ini bertanya, mengapa saya harus terluka? Mengapa dia melukai saya? Mengapa dia menghancurkan semuanya ini? Mengapa dia tidak menghargai saya? Sehingga hari ini mungkin Anda merasa kecewa dan kemudian Anda terluka. Saudara, hari ini saya mau sampaikan, ketika hatimu terluka, ketika hatimu harus mengalami apa yang namanya kehancuran, saudara, saya mau beritahu bahwa yang pertama, memang hal ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau kita harus berhadapan dengan apa yang namanya proses kehidupan. Saudara, selama kita hidup, kita harus menghadapi apa yang namanya proses. Karena disitulah Tuhan sedang membentuk Anda. Tuhan sedang memproses karakter kita agar kita menjadi serupa seperti karakter Kristus. Yang kedua, mengapa hal ini terjadi? Karena bukan hanya berbicara tentang proses kehidupan di mana Tuhan sedang membentuk karakter kita, tetapi yang kedua karena Tuhan mau kita belajar apa yang namanya praktek kasih. Karena tanpa Anda dilukai, tanpa Anda disakiti, tanpa Anda dibuat menjadi hancur, maka Anda tidak akan pernah belajar apa yang namanya yaitu mengasihi sesama manusia. Kasih bukan sekedar kita berbicara, aku mengasihi engkau, aku sayang akan engkau. No, saudara. Kasih itu bicara setiap kali kita disakiti, setiap kali kita mengalami luka di dalam hati kita, setiap kali kita harus mengalami hal-hal yang menyakitkan, maka disitulah kasih mengajar, di mana kita harus tetap berkata, aku mengampuni engkau, aku memaafkan engkau. Itulah apa yang namanya kasih. Dan dengan cara inilah, maka Tuhan sedang mendidik kita, di mana setiap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, kejadian-kejadian yang menimpa Anda hari ini, mungkin Anda memang harus mengalami apa yang namanya kekecewaan, apa yang namanya luka di dalam hatimu. Tapi ingat baik-baik, disitulah Tuhan sedang mendidik, mengajar kita agar kita belajar apa yang namanya praktek, yaitu kasih. Mari belajar, kita harus mengampuni orang-orang yang melukai kita. Mari belajar, kita harus memaafkan setiap kesalahan dan pelanggaran orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Bahkan kita harus mengampuni musuh kita. Saudara, tetapi ada berita baik. Ketika Anda mengalami luka, ketika Anda harus mengalami kehancuran, hatimu tercabik-cabik, dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, ketika Anda mengalami perkara-perkara yang tidak menyenangkan, Anda hari ini mungkin mengalami perkara-perkara yang menyakitkan, ingat, datanglah kepada Tuhan. Mari hampiri Tuhan dan mari terima akan lawatannya, di mana Tuhan akan membalut setiap luka-luka hatimu.
Tuhan akan memberikan pemulihan dalam hatimu, sehingga hari ini hatimu akan dipulihkan oleh kasih Bapa. Hatimu akan dipulihkan oleh kasih-Nya yang begitu sangat luar biasa. Sehingga dengan kasih Allah, dengan kasih Bapa, maka engkau akan dapat membagikan kasih itu kepada orang-orang yang telah melukai akan engkau. Saudara, mari hari ini tetaplah kuat, tetaplah semangat, jangan patah hati. Jangan kita kemudian lalu merasa diri tidak berharga, merasa diri kemudian tidak berguna, sehingga kemudian Anda mengurung diri dan Anda menyalahkan diri sendiri, sehingga Anda kemudian tenggelam dalam setiap luka-luka batin yang Anda alami. Maka hal itu justru akan lebih menghancurkan akan hidupmu. Mari hari ini datang kepada Tuhan dan praktek kasih, yaitu Anda mengampuni mereka. Dan ingatlah, Tuhan sedang membentuk hidupmu supaya karaktermu seperti karakter Kristus. Dan ketika Anda mengalami semuanya ini, ternyata luar biasa. Tuhan itu sangat baik di dalam setiap proses kehidupan yang memang kita harus jalani, kita harus alami, kita harus lewati. Ternyata semuanya sungguh luar biasa, ada dalam rencana Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.